Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kita kembali berjumpa bersama-sama di ibadah Raya Hari Minggu pada sore hari yang dengan berkat ini. Bersama-sama kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita percaya meskipun kita dibatasi oleh jarak, tapi kita percaya berkat-berkat Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita yang senantiasa rindu menyembah Tuhan. Amin saudara sekalian. Ada shalom saudara sekalian. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Semua siap muji nama Tuhan sore hari ini. Haleluya, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara sekalian, kita puji nama Tuhan. Sebab hari ini kita berbahagia, kita berkumpul bersama-sama saudara seiman. Oleh karena itu bersama-sama kita muliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Angkat suaramu, katakan. Bersama saudara seiman. Kita panggil namanya Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, say, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Angkat suaramu hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mari dengan bangga kita panggil namanya sama-sama. Dia yang telah satukan setiap saudara. Tanpa memandang, Bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan dirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, say, sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Jemaat Tuhan yang di gereja, dia katakan. Bergandengan tangan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita puji nama Tuhan sama-sama. Haleluya. Tunjuk kanan kirimu sama-sama katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Lebih keras lagi katakan. Say, Kau, oh dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan
Hadir kembali sore yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita sama-sama sore hari ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus kami tenang. Dalam hadirat-Mu kami aman ya Tuhan Yesus. So kami merasakan ketika kami ada bersama-Mu Tuhan. Anugerah, kebaikan-kebaikan Tuhan selalu kami rasakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang Immanuel, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu kembali ya Bapa, membawa ungkapan syukur kami Tuhan, buat semua karya Tuhan yang begitu indah, yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya, bila mana sore hari ini Tuhan, bila kami boleh ada di tempat ini, berdiri di tempat ini Tuhan, sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, oleh karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan menjadi sore perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memandang wajah-Mu dan menyatakan karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami Yesus. Itu karya salib-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dari sore hari beracara di tempat ini Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu. Kau ubahkan atmosfer sekeliling tempat ini ya Bapa. Jadikan tempat ini boleh menjadi lembah pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Tempat ini kami percaya penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji sebentar akan memimpin kami dalam firman Tuhan dan juga memimpin kami dalam sakramen perjamuan kudus yang penuh kuasa. Kami percaya kuasa yang besar akan Tuhan nyatakan melalui pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau ya Tuhan yang telah memilih langsung gembala kami untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus di akhir zaman ini Tuhan Yesus, untuk bersama-sama membawa jemaat Tuhan pesta di surga pada saatnya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami persiapkan hati kami pada sore hari ini Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap menyembah Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan sekali tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan, datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan rasa syukur sore hari. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bersama-sama sambil bangkit teriakan pujianmu. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama sambil angkat tangan kita dua-dua jemaat Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari nyatakan. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih sanggup Tuhan Yesus. Pulihkan hidup kami Tuhan. Kami berserah, kami percaya sore hari ini. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
yang sanggup ubahkan hidup kami. Engkau yang sanggup pulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak. Kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau. Dan Engkau pun hidup di dalam kami Tuhan. Jadi satu tubuh. Kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, sambil angkat tangan kita dua-dua sore hari. Mari dari dasar hatimu kembali naikkan pujian, dikatakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan sama-sama lebih berat lagi buat Tuhan Yesus penolong kita yang setia. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang sungguh-sungguh kami rasakan pada sore hari ini Tuhan. Kami menerima lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami menerima pemulihan yang terjadi bagi setiap kami Tuhan. Dari kuasa dari surga, yaitu dari kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini sembah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami percaya. Nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara kasih. Sama-sama kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersuka cita sore hari ini sebab Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan yang dahsyat yang meriah saudara. Satu suara kita nyatakan sore hari kami tak pandang dari suku mana. Katakan sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama umat Tuhan katakan bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara.
boleh semua diberkati pada sore hari ini, amin saudara. Berkat-berkat Tuhan pasti dilimpahkan, amin. Kita berikan sekali tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita, sambut firman Tuhan, teduhkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami percaya ada satu kuasa yang sanggup pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Sebab kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya ya Tuhan Yesus. Bersyukur sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu yang kudus, gereja di seluruh Indonesia, oleh yang dipimpin langsung oleh gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Sementara kami akan terima kebenaran firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hati bahkan telinga seorang murid Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, bila firman-Mu yang mengajar kami Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Jadi pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama umat Tuhan yang siap terima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sambil angkat kedua tangan kita, kita sambut kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari sanjung, diangkat suaramu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu. Sama-sama kita sambut Tuhan firman Tuhan dengan kasih Yesus. Kepada kepala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Daniati Pariaji untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Kami berdoa firman yang sangat indah. Bila berkumpul dalam nama-Mu, 2-3 orang Engkau berkatakan hadir untuk memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Kami doa supaya Engkau berkati siapa yang sakit Engkau sembuhkan, yang miskin berkati supaya kami berdoa menteraikan mereka sebagai warga surga, agar mereka jadi warga surga. Mereka jadi warga surga. Doa kami mereka semua diselamatkan. Doa kami mereka yang sakit disembuhkan. Tidak ada virus corona. Asalnya juga online ke setiap rumah. Maka setiap rumah tangga yang online dengan asalnya Tuhan berkati mereka. Agar mereka semua yang sakit disembuhkan, yang miskin berkati. Tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kena resesi, bebas mereka dari maut, menteraikan mereka sebagai warga surga, agar mereka dimanapun Engkau berkati, Engkau jumpai berkati setiap rumah tangga, Engkau kirim malaikat-Mu untuk menjaga mereka, bebas mereka dari maut dan segala penderitaan, agar mereka semua menjadi warga surga, agar mereka diperuntukkan untuk masuk surga, agar mereka semua mencari Engkau, yaitu doa untuk masuk surga, dan Engkau kabulkan doa mereka. Kami berdoa
dalam nama Yesus, maka mereka semua diberkati untuk selamatkan, untuk jadi warga surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Saudara, hari ini saya mau khotbah bahwa tugas gereja, tugas pendeta untuk buktikan bagaimana lebih ilmu syahid. Jadi pengalaman kita, maka kita baca di dalam dari 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Dari segala ilmu manusia manapun, yaitu ilmu manusia, kuasanya besar. Jadi maksudnya kita ini sebagai pendeta gereja diberi tugas membuktikan bagaimana penuh kuasa. Kalau seorang anak satu orang sebelum bahasa kita besar terus dilanggar diberikan kuasa. Aku beri kamu kuasa, walaupun engkau tidak mengenal aku, beri kuasa besar untuk membongkar yaitu harta terpendam, untuk menghancurkan kuasa setan, kuasa gelap. Tapi juga waktu Tuhan jumpai saya pun diberi tugas untuk mengembalikan firman Allah penuh kuasa. Jadi kesimpulannya Pak, jadi setiap orang yang iman kepada Tuhan Yesus, cirinya Pak, punya bukti, ada kuasa. Maka apapun yang Anda kerjakan, kalau Anda punya iman, Tuhan berkata, aku beri kuasa melebihi dari ilmu manusia. Bahkan segala kuasa di dunia ini tidak akan bisa melebihi ilmu manusia. Jadi saya ini pendeta yang punya tugas memberikan firman Allah lebih ilmu manusia. Bahkan ditulis untuk mengembalikan kuasa firman Allah lebih dari ilmu manusia. Jadi lagi tugas gereja untuk mengembalikan firman Allah lebih manusia, juga membuktikan bahwa menyangkut kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka Tuhan berkata demikian. Kita baca di Yohanes 14. Tuhan berkata demikian. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa percaya iman Tuhan Yesus, bahwa kita ini ada kuasa besar. Kalau melebihi kuasanya dari Tuhan, kita sulit berani ngomong, tapi Tuhan pernah mengatakan yang percaya kepada aku, maka ada kuasa besar bisa melebihi Tuhan. Maka kalau melebihi, paling saya sampai kepada Anda, zaman dulu kan belum tahu orang ngandung, belum tahu orang mengandung, belum tahu dua orang mengandung. Maka zaman sekarang orang mengandung diketahui, orang bahkan kandungannya cacat pun bisa diketahui, kandungnya mati pun diketahui. Maka saya bisa membuktikan lebih 25 bayi saya doakan dibagikan, bahkan orang bayi yang lahir mati pun bisa bagikan, bahkan di kandungan mati pun saya nubuatkan dengan minyak urapan atau dengan satu obat berjangkros, yaitu pasti disembuhkan. Itulah cirinya Pak, kuasa jam ini, yaitu pakai sarna. Jadi saya lebih banyak sarna mengembalikan minyak anggur, kuasa yang besar. Maka demikian juga kalau Anda percaya Yesus, siapapun Anda yang punya iman, percaya, tergantung iman kita. Iman saya besar, bahkan iman ke surga pun saya besar. Saya remaja, saya punya iman ke surga. Kalau saya punya iman, kenapa? Saya doa, minta ke surga, Tuhan kabulkan. Saya doa bersama, yaitu dua orang bersama ibu pun, minta ke surga pun digabung ke surga. Bahkan saya dapat mengatakan kepada Anda, tugas pendeta harus bisa membuktikan bagaimanalah lebih dari yang saya tugas pendeta. Jadi kalau Anda ragu dengan hujat, Anda gak percaya aneh, tugas saya itulah
mengembalikan firman Tuhan lebih dari ilmu syariat. Maka Tuhan pun waktu ditanya apa Mesias, Tuhan mengatakan apa? Bukan nyebut ya aku Mesias, tapi Tuhan mengatakan apa? Orang mati bangkit, orang buta melihat, bahkan kata orang yang mati juga dibangkitkan. Maka Yohanes Pembaptis pernah kirim muridnya bertanya, Tuhan apakah dia Mesias? Apakah masih akan datang yang lain? Maka kita baca jawaban Tuhan Yesus waktu tanya apakah Bapak Mesias. Kita baca di Lukas 7:18-22, yaitu menjawab Tuhan apakah Mesias. Inilah jawaban Tuhan nyebut tentang mujizat dan kuasa Allah. Lukas 7 ayat 18-22. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Demikian firman Tuhan. Jadi waktu murid Yohanes dikirim ke Tuhan Yesus bertanya apakah dia Mesias, Anda perhatikan jawaban Tuhan apa? Yaitu nyebut wujudnya, tidak mengatakan ya aku Mesias. Maka orang itu dipilih Tuhan, bukti mujizat, buktikan ada mujizat. Maka Tuhan bertanya, bukan mengatakan ya aku Mesias, tapi Tuhan mengatakan apa? Sampaikan ke Yohanes, orang mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan, kusta sembuh. Maka kalau saya tidak bisa buktikan, enggak perlu percaya saya dipilih Tuhan. Di langit ditulis dibangkitkan, yaitu hartona itu maksudnya apa? Kalau orang mati kan enggak ada busuk, hancur tuh. Tapi saya bisa buktikan bahwa jasad yang diminyaki jasad Tuhan bisa utuh tuh, walaupun 10 tahun tetap utuh. Sekali lagi walaupun 10 tahun utuh, 10 tahun kan hancur so. Anda boleh tanya ke center, pekerja center Batu Antonia tuh Bu Dibura, yaitu bapaknya so di wafat tahun 97, dipindah tempat tahun 2012 dibongkar, tetap utuh, tetap fresh. Karena apa? Karena itulah segala ilmu manusia yaitu tidak bisa melakukan. Anda perhatikan bahwa ilmu manusia kalau dikubur seminggu dia busuk, hancur. Tapi dengan minyak urapan, maka Tuhan mengatakan apa? Tubuhnya dikasih minyak untuk dibangkitkan. Maka itulah kalau Anda perlu sarana untuk bangkit tidak busuk, tetap awet muda, pakai muda. Untuk agar Anda keruang ngesui, Anda perlu minyak urapan. Jadi Anda boleh datang ke Tibras minta minyak urapan. Saya seorang gembala mati yang punya kuasa. Tapi rekan-rekan pendeta Ponso yang bertobat hidup baik, tidak runaway, tidak minta-minta, juga diberi kuasa. Kalau dia percaya imannya, maka tergantung imannya. Maka lagi Tuhan Yesus ditanya apakah bisa menjawab dengan kuasanya, ujarnya orang mati bangkit, buta dan lumpuh berjalan, kusta. So dulu banyak orang yang saksi kusta semua. Saya justru saya enggak, karena kusta itu takut bekasnya ada. So. Bahkan Sandy berapa kali lapor saya, pendeta Sandy, pada orang mau saksi, yaitu bebas dari kusta, ditunjukkan fotonya waktu sakit kusta itu, ingin
ingin bersaksi, saya nggak kasih. Kenapa? Takut nanti orang-orang Kosta datang. Tapi sekali lagi bahwa ilmu manusia yaitu apa? Makin maju. Tapi ilmu kuasa firman Tuhan seperti itu sampai Anda minyak berapa? Bukan saya kurang mati, tapi tanah yang 130 km panjangnya udah minyak yang disita di negara dekat Timur Tengah bahwa dikasih minyak. Saya bilang saya beri minyak ini, kamu campur dengan 1 galon minyak zaitun, ada minyak zaitun, kamu urapi minyakmu milikmu, nggak disita negara setempat. Maka betul akhirnya walaupun ratusan kilometer pakai minyak ini dikirim pakai yang bisa dimenangkan. Artinya betapa kuasanya minyak ini bahkan orang utang ratusan juta pun pakai minyak itu bisa dibanding dan sebagainya. Jadi kita ini diberi kuasa untuk membuktikan firman Allah lebih elusia. Maka kadang-kadang orang pakai ayat di mana Pak? Yaitu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Orang yang berkata apa? Yang berkata, aku punya mujizat, aku punya nubuat, usir setan. Kenapa Tuhan mengatakan tidak kenal? Karena orang itu dusta, karena orang itu nabi palsu, orang itu pendeta palsu, atau istilah Tuhan, aku tidak kenal kamu, hai semua yang berbuat jahat. Jadi orang yang dosa, yang Tuhan sebutkan, aku tidak kenal kamu. Tuhan katakan apa? Kamu yang berbuat jahat. Jadi kalau orang nggak ada kuasa, artinya Alkitab yang katakan nabi palsu atau pendeta palsu, maka tugas pendeta yang punya iman kuasa besar. Maka kita baca di mana Tuhan nyebut apa? Orang jahat yang katakan diusir Tuhan karena orang itu jahat. Bukan setiap orang, tapi Anda yang dipilih Tuhan, punya iman dipakai Tuhan, kuasa besar. Maka sekali orang itu yang jahat, hilang, tidak punya kuasa. Kita baca di Lukas 7, ayat 23. Matius 7. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Karena saya sinyalkan, yaitu orang khotbah di YouTube atau di mana, saya pakai ayat itu bahwa orang mujizat tidak ada artinya, mujizat yang tidak artinya, atau karena menyebut pendeta, ternyata berkat Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Yaitu waktu katalah orang ini berkata, aku punya nubuat, aku bisa mengusir setan. Tapi Tuhan yang berkata, orang warga surga berbagailah, punya kuasa mengusir setan. Artinya orang warga surga. Kalau warga surga palsu yang tidak ada kuasa, nama saya bersama Ibu dicatat di surga sebagai warga surga.
maka ada kuasa. Maka kalau Anda khotbah, Anda nggak ada kuasa, Anda lengkapi. Kenapa? Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Anda perhatikan, Tuhan katakan, kamu yang berbuat jahat, selama Anda bertobat, hidup suci, nggak dunami, nggak minta-minta pelan, Anda diberkati, ada kuasa. Tapi Anda melani dalam nama Yesus, Anda minta-minta, Anda minta uang, minta apa yang sifatnya minta-minta, Anda nggak ada kuasa. Karena kuasa itu diberikan cuma-cuma. Sekali lagi saya sampaikan, biasa kalau pendeta nggak ada kuasa, bilang percuma. Karena zaman akhir Tuhan mengatakan orang yang bisa nubuat, usir setan, menyembuhkan penyakit, baik orang mati, Tuhan mengatakan yang nggak kenal, perhatikan, orang yang tidak dalam Tuhan, orang nggak dalam Tuhan nggak ada kuasa. Yang kedua, orang yang nabi palsu atau pendeta palsu, yang mengatakan pendeta tapi palsu nggak ada kuasa, orang nggak dipilih Tuhan, mengatakan pilih Tuhan, maka nggak ada kuasa. Tapi yang benar, orang ada kuasa, usir setan, menyembuhkan penyakit, bangkit orang mati, buka orang buta. Saya pernah mengalami, saya pernah diundang khotbah di pendeta Ishak Sugiarto di Jogja, yaitu saya diundang khotbah, yaitu ada Pak Mulati, pakai tongkat putih, buta total sejak lahir, maka ngejar saya, minta dia, saya ngeper, karena dia buat tongkat putih, ngeper kenapa? Karena dia minta, Pak saya ingin lihat, saya ngeper karena saya pun tidak punya iman, kok bukan orang buta. Maka karena dia megang saya nggak enak, walaupun saya bilang, Pak ini saya doakan yang panjang, saya doakan, tapi dia kena megang tangan saya akhirnya terpaksa doakan, saya suruh, yaitu saya rubah tangan saya kira dia nggak lihat, bahkan lihat lampu aja nggak lihat. Tapi berapa kali suaranya apa? Saya suruh hitung lampu bisa, yang hitung jari saya bisa, yang hitung orang bisa, hitung orang bisa. Artinya apa? Perlu proses. Saya ketika itu nggak punya iman, tapi Tuhan ingin apa? Ingin buktikan bahwa bebas ada kuasa. Maka walaupun saya nggak punya iman, tapi saya dituliskan, aku beri kamu kuasa. Kalau kamu tidak kenal aku, saya diberi kuasa. Jumpa karena Yesus itu apa? Karena saya tidak tahu Yesus. Maka Tuhan menulis langit, aku Tuhan Allahmu, berkuasa kamu, walaupun kamu tidak kenal aku. Jadi karena saya dulu sebelum ngerti Yesus, saya nyembah Tuhan, kayak muliakan Allah yang maha tinggi, yang punya surga. Saya punya iman, saya ingin ke surga. Saya tahu hamba ingin masuk surga, nggak mau ke neraka. Anda di mana perlu dua terus terang, Tuhan Yesus atau Tuhan yang punya surga, yang maha tinggi, hamba ingin masuk surga, hamba tidak mau ke neraka. Maka Anda dijawab kalau Anda punya iman, tergantung imanmu. Tapi iman itu harus dijaga mulutmu, jangan mulut. Sekali lagi saya tambahkan, karena orang nggak punya kuasa, saya ayat ini, yaitu Tuhan katakan, aku tidak kenalmu. Walaupun orang ini berkata apa? Aku kuasa penubat, kuasa usir setan, bangkit orang mati, buka orang buta, buka orang lumpuh. Itu dusta. Tuhan katakan apa? Perintah orang yang diusir setan tidak kenal. Ada mereka yang nabi palsu, pendeta palsu. Yang kedua, dia bukan pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan tidak kuasa, cuma aku pilihan Tuhan. Dia katakanlah nggak bisa membuka orang buta, tapi dia juga nggak bisa membuka orang mati. Artinya apa? Dia dusta. Maka orang Tuhan mengatakan apa? Hai kamu sekalian yang berbuat jahat. Jadi orang yang jahat, yang nggak dipilih Tuhan, ngaku pilihan Tuhan, berbuat jahat, artinya orang yang dosa melayani. Hati-hati. Anda kalau masih dosa, jangan melayani. Anda masih dosa, nggak ada kuasa. It's nothing, nonsense. Anda kalau masih dosa, belum tobat, kalau Anda melayani tidak ada kuasa. Karena kuasa diberi kepada orang yang betul tobat, hidup yang suci, hidup yang baik. Sekali lagi, saya ingin terangkan dengan apa? Karena saya dengarkan
khotbah YouTube banyak yang nyebut orang apa artinya kuasa. Jangan ke Tuhan bisa sembuh orang ini, walaupun dia mengatakan bisa bagi orang mati, usir setan, bukan orang buta. Tuhan mengatakan karena kamu tahu yang Anda perhatikan, Tuhan mengatakan, hai kamu sekalian yang berbuat jahat, dia orang berbuat jahat, jangan layani, percuma Anda, maka Anda kalau teriak-teriak, dia lumpuh jahat, nggak bisa karena Anda berbuat jahat, Anda teriak-teriak, buta melihat tapi nggak bisa, Anda cuma ngomong saja, maka hati-hati. Saya kalau mendengarkan khotbah orang itu, hanya orang itu dusta, bukan pilihan Tuhan. Ya, orang bukan istilah Tuhan yang berbuat jahat, artinya perlu Tuhan. Bagi orang belum bertobat ada kuasa, enggak, saya enggak ada kuasa, maka orang itu harus betapa punya iman. Tapi kalau orang itu enggak baik, ya Tuhan tidak kenal dia, karena perlu iman. Alkitab mengatakan, kalau imannya gede Anda, upahnya besar, upahnya surga. Dan bukan usah seperti Ibrani, bahwa orang punya iman hadiahnya gede, upahnya besar. Anda punya iman ke surga, ada imannya. Saya punya iman ke surga, so. Maka saya diundang ke surga, Anda punya iman. Mungkin Anda gak diundang ke surga, gak punya iman. Saya sejak remaja punya iman. 50 tahun saya dari surga, 50 tahun. Maka saya punya iman, maka Tuhan menerangkan. Maka kita baca di Yakobus 2:17, Yakobus 2:17, di mana Anda iman Anda di mana? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Diartikan seperti kita punya iman gede. Seorang yang imannya gede, so Anda babarkan berdua sama ibu dua ingin ke surga, betul-betul ke surga. Saya ketemu ibu saya yang umurnya udah tua, so sekarang jadi muda di surga, so awet muda. So. Jadi kalau Anda ke surga, yaitu kelas masuci, Anda awet muda, mempelai itu muda, memberikan gambar seperti seorang pria nikah sekitar 30 tahun, wanita mungkin 20-25 tahun. Selagi Anda punya iman, Anda ke surga, maka kalau Anda punya iman, upahmu gede. Saya punya iman, upah saya besar, tapi jangan dosa, salah. Saya jaga hidup saya, tidak mau dosa, nggak mau salah. Maka Tuhan katakan apa? Yang orang mengikut Tuhan pernah berkata apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan dusta, jangan mencuri, lakukan dah. Jujur firman Tuhan, maka ada kuasa. Satu percaya, kuasalah, mintalah. Wah, iman besar, iman saya gede sekali. Punya iman ke surga saya sejak remaja, punya usul sehingga saya umur 35 tahun, saya diundang ke surga. Kan Tuhan melantik saya sebagai orang aneh. Saya gembala yang dilatih surga. Kalau saya dusta, hari pagi di iblis keteraka, kalau saya dusta, saya orang terang iman Anda. Akan saya punya iman ke surga, enggak betul-betul diundang ke surga. Dan Tuhan katakan apa? Kalau yang punya surga nyatakan, Tuhan menyatakan, aku Yesus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi Anda cari yang punya surga, akan diberkati. Dan Tuhan yang berkata, berbahagialah kamu, jangan berbahagia karena kamu punya kuasa usiran. Berbahagialah kamu warga surga. Jadi orang warga surga punya kuasa usir setan. Kalau Anda enggak warga surga, enggak ada kuasa. Tuhan yang mengatakan berbahagia orang jadi warga surga, karena kamu punya kuasa usir setan. So. Jadi berkahnya iman, so. Iman gede itu saya kasih tahu ya, yang punya iman gede kuasa, yaitu diundang surga, yaitu kita baca di Matius 8:13, punya iman besar, Anda percaya diundang ke surga. Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi.
dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Jadi iman termasuk ada hubungan dengan kerajaan surga. Imanmu gede, Anda punya upah besar, punya upah di surga. Jadi seorang perwira datang pada Yesus, yaitu cuma pegawainya sakit lumpuh mau mati. Dia berkata, punya iman, Tuhan nggak perlu datang ke rumah hamba. Tuhan ngomong satu kata sebut. Jadi perhatikan, Tuhan ngomong satu kata, hambaku semua, ada iman gede. Saya karena punya iman, satu kata saya Tuhan, Anda disembuhkan. Anda perhatikan, zaman akhir nanti, Tuhan mengatakan yang punya iman gede, ini iman yang bersamujat, imannya gede itu. Maka Tuhan mengatakan, nanti zaman akhir akan makan ayam pesta surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi sedang Tuhan mengatakan apa? Sedang anak kerajaan surga itu dilebar gelapan. Jadi yang enggak percaya mujizat, enggak punya iman, kamu dilebar gelapan. Di mana ada tangis ketaki. Saya hendak perhatikan, perlu Anda iman, Anda renungkan. Di berita-berita ini banyak sekali tentang iman, tapi juga sebutkan nama, harus ada kuasa, ada mujizat, dan seorang punya iman, maka saya dikuasa besar sekali. Iman saya gede, jawabannya ke surga, coba gede. Sesuai firman Tuhan, tapi juga iman saya gede dalam kuasa, maka saya iman saya bisa bangkit orang mati, orang kusta, orang lumpuh, orang buta, orang mati bangkit, bayi-bayi mati bangkit. Jadi kalau Jeffrey atau lainnya yang pernah ikut saya, dia tahu bagaimana orang yang megang perutnya, anaknya mati pun cukup sakit satu pot. Inilah darah kebangkitan dari kehidupan. Dia beritahu, yang ikut saya tahu, sama sakit satu pot, minum ini, darah kebangkitan dari Tuhan. Anakmu besok sembuh pada dipun dokter, Pak. Sudah tinggal berapa on, yang sudah nggak bisa hidup, tapi kasih satu pot dari Yesus, darah kebangkitan. Maka sehari kemudian, 2 hari kemudian bisa menjadi 3 kilo. So, Anda kabarkan cuma satu pot darah kebangkitan dari Yesus. Saya beritahu betapa, yaitu karena saya punya iman, ibu ini juga punya iman, saya punya iman, darah kebangkitan, dan betul banyak sekali. Saya bersyukur banyak ibu-ibu yang anaknya diputus mati, dibangkitkan. Maka sekali lagi, saya punya kuasa besar dari Tuhan, bukan saya pribadi. Karena saya warga surga, saya di surga. Maka berbagai orang warga surga punya kuasa besar di muka bumi. Maka orang ini diberi kuasa besar. Karena apa iman? Hadiahnya apa? Langsung diundang ke surga. Tergantung iman Anda. Tapi kan juga apa? Orang yang katakan ada anak-anak Tuhan, gak percaya kuasa Tuhan, gak percaya apa? Sang anak kerajaan surgaku, yaitu tidak percaya, tidak punya iman, sehingga Tuhan mengatakan apa? Mengatakan bahwa dia tidak masuk kerajaan surga. Jadi ke surga nyangkut iman kita, nyangkut mulut Anda, kuasamu besar. Maka saya tambah, tapi Anda seperti di sini, yaitu di Lukas 13:24, nyangkut apa? Juga perlu pertobatan. Lukas 13 ayat 24 sampai 27. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu,
Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat lain yang Tuhan berkata apa? Orang yang suka, ngetok itu suka. Tapi dia juga sudah makan minum mati apa? Sudah berjurus. Tapi kalau perjalanan Anda pelambang, gak ada kuasa. Karena Anda perlu cari seorang matir untuk bisa mengatakan gereja matir, tubuhnya darahnya. Maka sekali lagi yang mengatakan sudah makan minum dengan Tuhan gak bisa ke surga karena dia yaitu tidak mengatakan tubuh darah yang benar, atau dikatakan apa, sudah dengar pengajaranmu. Mungkin dia yang katakanlah sudah belajar firman Tuhan bertahun-tahun tapi tak imani, tidak baik masuk karena kan dianggap firman Tuhan pelajaran biasa. Tapi sekali lagi firman Tuhan ini kuasanya besar. Maka Anda saya tambahkan, bagaimana Tuhan yang mengatakan apa? Orang yang ngedok di surga, dia berkata, Aku sudah makan minum dari Tuhan, percaya dengan aku sudah dengar pengajaranmu. Bahkan di balik Tuhan berjalan bersama-sama. Tapi mengatakan, enyahlah yang apa? Yang berbuat jahat. Saya sampaikan ini karena orang berbuat jahat gak bisa ke surga. Yang berbuat jahat sebagai orang yang kaya raya ke surga, aduh dia masih dosa, masih curi, masih nipu, masih zina. Anda kalau bapak Anda, maaf Tuhan tidak kenal kamu. Kamu orang dosa. Yang masuk surga berbeda orang sejati yang akan melihatlah. Jadi kita sampai di sini. Nanti saya lanjutkan waktu perjalanan kudus. Maka saya serahkan Jeffrey. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Anda diberkati, amin. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Meneruskan sedikit saudara dari Gembala Sidang apa yang sudah disampaikan pada hari ini saudara. Saya ajak kita semua untuk sama-sama kita buka Lukas 10 ayatnya yang ke-33 sampai 34. Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 34 saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Puji Tuhan. Hari ini saudara saya akan membahas minyak dan anggur adalah gambaran nyata dari Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, seperti yang barusan kita dengar, ayat ini saudara yaitu menceritakan tentang ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi Yeriko ini adalah tempat terkutuk, Yerusalem adalah tempat yang sangat diberkati. Berapa banyak di tempat ini yang sudah pernah ke Yerusalem? Boleh angkat tangan. Yang sudah pernah? 1, 2, Tanah Perjanjian. Ada? Iya, boro-boro Pak Pendeta, Tanah Abang aja setahun sekali. Ya, saudara, doa saya, saudara kita sama-sama suatu hari bisa sama-sama kita ke Tanah Perjanjian. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, orang ini, ya saudara, dia turun ke Yeriko dan ketika dia dalam perjalanan, ya ini sebenarnya ada beberapa ayat, ada 10 ayat, cuma karena waktu saudara jadi saya potong 2 ayat saudara.
kita segera akan perjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang. Orang ini dalam perjalanan saudara tiba-tiba dikeroyok saudara ya, dipukul dan dirampok habis-habisan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa orang ini saudara sampai dirampok setengah mati. Keadaannya sampai setengah mati, sampai benar-benar tidak sadarkan diri. Ya kalau zaman sekarang setengah mati itu kira-kira namanya koma saudara ya. Dan ketika dalam keadaan yang koma ya, ada beberapa orang yang tahu dan hanya lewat saudara. Beberapa orang ini yang pertama adalah Imam Lewi ya saudara. Harusnya Imam Lewi sebagai orang yang tahu kebenaran firman, tahu tentang kasih ya saudara, harusnya menolong. Tetapi tidak menolong ya saudara. Dan ada juga imam yang pemimpin gereja yang harusnya juga tahu tentang kebenaran firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ya harusnya juga menolong, tapi dia tidak menolong. Dan akhirnya lewatlah seorang yang ketiga namanya orang Samaria. Orang Samaria ini saudara dia jelas-jelas ya saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Tapi dia menolong orang yang dipukul ini. Ya orang Yahudi yang turun ke Yeriko ini saudara. Dan apa yang terjadi saudara, orang Samaria ini menolong dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Hari ini saudara saya mau sampaikan, kita tahu, kita percaya bahwa oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya apapun sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, sudah menjadi sembuh. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, penyakit kita sudah sembuh. Bilang sama yang tadi ngomong, kita pasti diberkati. Amin. Apapun yang menjadi sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh. Darah Yesus adalah yaitu sarana bagi saudara dan saya. Seperti apa yang barusan kita baca tadi barusan saudara, bahwa anggur dan minyak adalah gambaran sarana untuk menyembuhkan luka-luka dari orang yang dipukul dan sampai setengah mati ini saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika saudara dan saya dalam kehidupan kita, dalam seluruh yaitu kehidupan kita apapun yang kita hadapi, saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Mari saudara dan saya jangan bersalah lagi. Kalau saudara dan saya sudah ada di Yerusalem, saudara dan saya sudah menjadi warga sorga, mari saudara dan saya kita pertahankan kehidupan kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Agar saudara dan saya kita menang atas segala setan, menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala yang jahat. Saudara dan saya, engkau dan aku diurapi penuh kemuliaan Tuhan, dibela Tuhan, dijaga malaikat sorga. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa ketika saudara dan saya hari ini bersungguh-sungguh percaya, ya saudara, saya mau ajak saudara sama-sama untuk kita buka satu bagian lagi Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Sama-sama yuk kita baca. Lukas 22 ayat 43 dan 44. Ini juga gambaran ya saudara bahwa minyak dan anggur adalah gambaran nyata dari Yesus Kristus. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan kemana? Ke tanah. Haleluya. Saudara, ini juga sebenarnya ada beberapa ayat, tapi saya potong karena waktu saudara. Dan ayat ini saudara bercerita tentang Yesus ada di Taman Getsemani. Sama-sama bilang dengan saya, Getsemani. Getsemani itu artinya oil pressure. Oil pressure itu artinya apa saudara? Tempat yaitu pembuatan minyak. Jadi saudara, yang namanya minyak itu asalnya dari zaitun. Nggak mungkin langsung jadi minyak kalau tidak ada buahnya. Jadi buah zaitun ini saudara, ya harus dihancurkan, harus ditumbuk, harus di-crush. Dan tempatnya itu namanya Getsemani saudara. Dan ketika Yesus ada di Getsemani, digambarkan bahwa minyak zaitun ini adalah juga gambaran nyata dari Yesus Kristus Tuhan.
Dan Alkitab tadi mengatakan, kita semua dengar bahwa ia menjadi sangat ketakutan. Ada banyak orang yang tanya, bahkan bilang, ya, kok Tuhan kok takut? Bukankah dia Tuhan? Ya, bukankah dia bisa melakukan apa saja? Bukankah dia sanggup untuk melakukan apa saja? Hari ini saudara, saya mau sampaikan, ketika Yesus ada di bumi, waktu dia ada di Taman Getsemani, dia adalah Yesus yang 100% manusia. Tapi dia juga 100% Allah, saudara. Dia saat itu, saudara, Yesus merasa, Alkitab katakan bahwa sampai begitu takutnya, sampai begitu tertekannya, ya akhirnya apa, saudara? Keringatnya menjadi seperti peluh darah. Ya, maksudnya apa? Bahwa Alkitab ingin menyatakan kepada saudara dan saya bahwa Yesus pun tahu apa yang menjadi ketakutan kita. Yesus pun mengerti apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Yesus pun paham apa yang saudara dan saya inginkan, doakan. Yesus tahu saudara rindu keturunan. Yesus tahu apa ketakutanmu. Yesus tahu saudara rindu untuk punya pasangan hidup yang dari Tuhan. Yesus tahu segalanya. Oleh karenanya, saudara, di ayat tersebut, saudara, Yesus sangat ketakutan, ya saudara, dan ada malaikat sorga yang memberi kekuatan kepada dia, saudara. Dan sampai akhirnya keringatnya menjadi seperti peluh darah. Ini menggambarkan bahwa sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus sudah mencurahkan darahnya terlebih dahulu, dimulai dari Taman Getsemani. Dan dari darah tersebut yang tercurah menetes ke tanah, bahwa saat itu kehidupan diubahkan, kehidupan manusia dipulihkan. Semua saudara dan saya yang tadinya tinggal dalam dosa, tinggal dalam kegelapan, tinggal di dalam jurang yang memisahkan antara Allah dan manusia, oleh darah Yesus yang menetes ke tanah diubahkan, sehingga saudara dan saya boleh memanggil dia Bapa, dan kita boleh menerima keselamatan kekal, kehidupan sampai selama-lamanya. Akan suatu hari kita pesta bersama dengan Tuhan Yesus, pesta di sorga. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, saya mau sampaikan ada seorang ibu, ya saudara. Ibu ini, saudara, dia menikah dengan seorang pria berkebangsaan asing. Ya, pria ini, saudara, dia tidak percaya Tuhan, ya saudara, atau disebutnya ateis gitu, saudara, ya. Dan ketika mereka menikah, ya, ibu ini mengandung, Ibu Natali namanya, saudara. Ketika Ibu Natali mengandung, sampai kandungannya 7-8 bulan baik-baik saja, saudara. Tapi ketika masuk kira-kira kandungannya sudah cukup besar, dokter memvonis bahwa kandungannya tidak bisa bersalin dengan normal, saudara. Kenapa? Karena bayi dalam kandungannya, saudara, kepalanya besar, ya, jadi tidak bisa bersalin dengan normal. Lalu, saudara, karena ibu ini akhirnya, ya saudara, diberitahu oleh temannya dan mengenal gereja Tiberias, dan dia rajin mulai pada saat itu divonis, ketika divonis oleh dokter bahwa bayinya hidrosefalus, ya saudara, bahwa saat itu dia mulai rajin datang ke gereja Tiberias, dan setiap hari dia menerima perjamuan kudus, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib yang menetes ke tanah untuk mengubahkan, memulihkan kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya punya jaminan keselamatan kekal. Katakan amin, saudara. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, aku punya jaminan. Yes, amin. Saudara dan saya punya jaminan yang besar, yang indah, yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, ketika dia terus rajin terima darah Yesus, perjamuan kudus, dan diurapi dengan minyak, ya, walaupun ke dokter, saudara, dokter bilang, ya ini masih nggak bisa, Bu, ya ini masih nggak bisa, tapi dia terus tetap perjamuan dan minyak urapan. Sampai akhirnya ketika dia mau bersalin, saudara, dia pindah ke dokter yang lain. Lalu, saudara, sebelum saatnya bersalin, dia minum minyak urapan dan kandungannya diolesi, diurapi dengan minyak urapan. Ya saudara, sampai seluruh tubuhnya dia minum minyak yang banyak. Dan apa yang terjadi, saudara?
ketika saatnya tiba untuk proses persalinan dan bayinya lahir dengan normal tanpa darah, semua kepala bayinya dipenuhi dengan minyak urapan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih hebat lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara dan saya yang ada minyak anggur, di zaman akhir ini kita sungguh-sungguh tidak akan dirusakkan. Katakan amin. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mengucap syukur sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Oleh karenanya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan sayangi, Tuhan berkati, beri umur panjang, tegap sentosa. Kami semua yang ada pada hari ini juga diberkati panjang umur, sehat sempurna. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati, yaitu setiap pekerjaan kami, usaha, toko dagangan kami, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, ditolong Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa yang terbaik, persembahan bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, yang diberkati, yang sayang Tuhan, sama-sama dengan bangga. Kita katakan, amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Silakan pimpin langsung oleh gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kita sambut kuasa Tuhan, sambut mujizat Tuhan, kita sambut tubuhan dari Yesus. Sama-sama katakan, Yesus kau telah mati bagiku. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala kita yang terkasih Bapak Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Jadi kalau orang bilang, menyalah di hadapanku, orang jawab, aku telah bernubuat usir setan serta orang mati. Tuhan mengatakan, menyalah di hadapanku. Ada apa? Anda baca di rumah, yaitu di Lukas 13, Lukas 18, serta Matius 7. Tuhan yang katakan apa? Yang Tuhan tidak kenal adalah orang yang berbuat jahat. Artinya orang nipu-nipu. Maka orang enggak ada kuasa. Maka ayat itu untuk mengkritik orang seperti gereja kita yang diperintah Tuhan memberikan kuasa hujat Allah. Maka tidak dari buah-buahnya, tidak dari hasilnya dibuktikan apa? Gereja terkenal di dunia itu bukan saja. Orang sedang belajar saya cuma ketemu sekali orang polis kanker, saya ketemu saya sembuh, saya doakan bisa sembuh. Atau orang dari Amerika pernah datang ke Jakarta, mau dioperasi jantungnya, bilang sembuh, betul-betul disembuhkan. Jadi yang Tuhan katakan orang berbuat jahat yang tidak, yang sebagai jawaban apa? Orang yang ngaku ada mujizat, ada kuasa, tapi dia berdosa atau tidak bilang Tuhan, maka gereja bilang Tuhan pasti ada kuasa, ada mujizat. Sangat mudah di pendeta kalau nggak ada mujizat, ada kuasa. Karena apa? Kita lah sebenarnya ikut Tuhan dan berbuat sesuatu, ada kuasa besar. Maka saya mengatakan bahwa kenapa Tuhan merintahkan saya minyak anggur, memberi kuasa minyak anggur. Maka waktu saya mau adakan Natal secara utama, saya tanya Tuhan, dengan apa Tuhan? Dengan Natal usaha penuh. Ya, Tuhan katakan baca Mika 6:7. Dia mengatakan apa? Kalau Anda menghadap Tuhan dengan minyak anggur, ada menghadap Tuhan. Kalau Anda nyembah Tuhan dengan minyak anggur, dan itu asalnya Tiberias terkenal di Stadion Utama Nusa apa? Memiliki kuasa minyak anggur. Nah, kita baca tentang minyak, yaitu Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Kenapa ayat yang saya pakai itu? Karena ditegaskan di mana di dunia ada Injil, ada minyak, ucapan Tuhan sendiri. Yang kedua, Tuhan menjelang persiapan penguburan yang katakan tubuh kasih minyak. Untuk apa? Persiapan penguburan. Jadi kalau Yesus diminta minyak persiapan penguburan, kenapa Anda tidak? Yesus diminta minyak untuk penguburan. Tuhan ajar saya mengubur pakai minyak harapan. Maka Tiberias yang butuh kita Pak, orang dikubur 3 tahun, 7 tahun, 12 tahun, so bisa tetap utuh, enggak rusak sama sekali. Maka betapa kuasa menyiapkan. Tapi juga minyak anggur, bagaimana nyembah Tuhan di surga, disebutkan apa? Nyembah Tuhan dengan minyak anggur. Maka minyak Anda perhatikan penting bagi Anda, ada minyak harapan. Lebih Anda boleh minta di Tiberias minyak yang Anda boleh minta pendeta siapapun. Karena sudah didoakan di Tiberias rekan pendeta yang hidup baik, hidup suci, tidak duniawi, ada kuasa yang sama. Tapi tentang perjamuan itu, yaitu di Yohanes 6, 25-27, Tuhan mengatakan tentang Anda hidup kekal ditemukan di perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Tadi saya dulu membaca sejarah gereja, di mana Martin Luther mengembalikan kuasa mie anggur, tapi ditentang oleh Calvin. Tidak percaya orang yang pakai mie anggur bisa ditangkap, dibunuh. Jadi Anda perhatikan, yaitu yang ikut Calvin nggak percaya kuasa mie dan anggur. Sekali lagi, dan Calvin juga nggak percaya mie anggur, Tawai dan Martin Luther mengembalikan kuasa mie dan anggur. Maka Tuhan katakan tentang mie ada kuasa. Merjam katakan, Tuhan katakan apa? Kita ini mencari mujizat. Tuhan katakan mencari tanda-tanda. Artinya mujizat. Yang kedua, jangan cari duniawi, tapi carilah yaitu makanan yang memberi kekal di surga, yaitu tubuh dari Yesus. Maka Tuhan katakan, terima tubuh darahku, Anda kekal surga, Anda akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Jadi Anda pelajari di ayat tadi, Markus 14, Yohanes 6, di situ ngajar tentang Tuhan katakan berkali-kali ngajar tentang persetujuan kudus, orang yang berkuasa. Kita masuk persetujuan kudus, kita nggak roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumpah, tertikam di atas kayu, yang beri kami akan bangkit dari kami, hidupkan kerajaan surga. Kami akan disempurnakan, tubuhku, jiwaku akan bangkit dari kami. Keluarga kami diberkati, berkumpul di surga, akan terbangkan masuk kerajaan surga. Keluarga kami semua diselamatkan dari surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak migran, tidak bertiku. Kami telah kebutaan, mulutku diberapi, penuh kuasa, penuh mujizat. Kami dua, jantung sehat, tidak dioperasi, paru sehat, tidak dioperasi. Kami telah cuci darah, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak dioperasi, ginjalku sempurna, sehat, tidak. Kami dua, ginjalku sehat, tidak pernah terasa sakit, tidak dioperasi. Organ tubuhku sehat, lever, limpa sehat sempurna, pankreas sehat sempurna. Kami dua, kami telah pikun lumpuh, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Kami dua, kami semua bebas dari kanker, bebas tumor, bebas leukemia, bebas dari kami telah virus corona. Keluargaku dilindungi, tidak ada virus corona, dibebaskan dari virus corona. Kami dua, kami semua sembuh. Selama yang kaiku sudah sembuh, hari ini juga diangkat di atas kausai. Ilah roti dan surga, ilah tubuh Kristus. Di tengah zaman ini, dalam nama Tuhan Yesus, adalah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pejang jarum yang dosaku diampuni, disusahkan pikiranku, perkataanku, walau kami dua, kami diampuni dosaku, disusahkan pikiranku, perkataanku, baru kami telah perjauhan, persinan, kami telah ya agama nenek moyang kami, agar kami bebas dari anak haram, bebas keluarga kami dan haram,
berkati kami sebagai warga surga. Lepas dari percampuran persinahan, kami dua keluarga kami diberkati bangkit dari kawan, terbang kawan masuk surga. Yang kedua, berkati kami ujung rambut, ujung kaki sehat semua, tidak mirip vertigo. Kami tolak kebutaan, mulutku diurapi penuh kuasa, mujizat mulutku sempurna, pita suang baru, kuasa mencatat tenggol sempurna, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak akan dioperasi, ginjal sehat sempurna, tidak dioperasi. Kami dua agak beredar darahku sehat sempurna, 120, 80, agak tidak darah manis. Kami tolak diabetes dan kami dua agak kami tolak yaitu kanker, tumor, leukemia. Kami sembuh nih, dua kami bebaskan kami dari virus guna penyakit kuat ini, berkati disembuhkan. Ada dua masing-masing sakit Anda sembuhkan. Tuhan berkati setiap kata dua mereka, gabung dua mereka, kami telah terkapar dioperasi, kami telah pikun lubuh, tidak pikun lubuh, agar mereka sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beritakan mengucapkan bahwa persembahan ini lebih dari roti mana. Persembahan ini yaitu zaman roti mana, yaitu 40 tahun makan tidur di Padawan. Jangan percaya ini, kami semua hidup di bumi ini seperti surga. Yang kedua, dengan roti mesti abadi ada jubah kemuliaan kesucian. Kami disucikan, dikhususkan dengan minyak urapan ini, dengan dari Yesus kami diurapi sebagai warga surga. Kami dua zaman roti mana juga kasus baru sepatu Tuhan menerangkan, artinya kami keluarga Anda dan saya, keluarga majikan, keluarga Tuhan, kami diberkati agar kami jadi warga surga, diberkati. Kami semakan bangkit dari kaman, keluarga Anda semua akan bangkit masuk kerajaan surga. Anda dan saya sepanjang masa diam di rumah Tuhan, ialah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Akan masuk minyak urapan. Tuhan mulus di langit, tugas memfarsing kembali kuasa menyarapan, yaitu di Agib 9:89. Minyak ini ditamu mengembalikan, yaitu agar kami semua dimuliakan. Kami muliakan Allah kami, yaitu yang biasa suka. Kami muliakan Allah yang punya surga. Kami juga mengurapi kami agar kami mulia. Diciptakan kembali segala seperti sebelum ada dosa. Kami diurapi, yaitu agar kami mulia. Mulut kami ada kuasa, mata kami ada kuasa, agar melihat kemuliaan Allah. Mulut kami ada kuasa, hancur kesetan kuasa kami diurapi di dalam nama Bapa. Putra Kudus kami diurapi agar kami punya kuasa. Usir setan, hancur kesetan kuasa gelap, kami diberkati. Mulut kami ada kuasa, ada mujizat Allah. Kami dua, segala penyakit semua ini, kami dua, kami keluarga kami bebas dari sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkawar, di meja operasi. Kami dua,
agar kami semua mulia yang sekamanya, tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak baroh, agar kami semua beri urapan yang baru, kuasa yang baru, segala penyakit disembuhkan, segala penyakit disembuhkan. Anda urasakan yang sakit, Anda urasakan yang sakit, Tuhan sembuhkan agar mereka tidak sakit. Apa penyakit thalassemia disembuhkan. Anda urasakan yang sakit, urapi Tuhan setiap penuh kuasa akan sembuhkan. Lepaskan mereka dari kutuk sakit penderitaan, agar mereka sekamanya hanya mereka akan bangkit hari aman, terbang kawan, masuk kerajaan juga. Kami dua, bangsa kami bebas tersesekuni, bangsa kami tidak akan miskin, tidak sudah penuh kuasa. Bangsa-bangsa di Eropa, Amerika, Afrika, bebaskan dari pesona mereka. Jaga Tuhan yang di negara-negara yang ada pesona dibebaskan, baik negara Eropa, Amerika Selatan, juga di Afrika, diberkati agar mereka tidak kena pesona. Bebaskan mereka dari pesona, mereka disembuhkan, bebas pesona. Minyak ini murapi kami semua, tidak ada kemuliaan, tidak kena pesona. Ilah menyarwan, kami muliakan al surga, juga berkati kami, muliakan kami, agar kami jadi warga surga, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya serahkan kembali pada Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi. Mulia bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus berkati semua yang sudah beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah melayani Tuhan, yaitu di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming, juga jemaat Tuhan yang hadir di Gereja Gading Nias. Pulang diberkati dalam perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Maka Tuhan Yesus kami berdoa, berkati juga gembala sidang kami. Sekali lagi, Bapak Riaji, Bu Eti Pariaji, sempurna sehat, bahkan juga dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan Yesuslah yang pasti membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahtera yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai, mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha kedua kali. Tuhan datang menjemput kita, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu,